Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Kita mau bersukacita karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama melalui doa keluarga kita. Sebelum kita mulai, mari kita bersadat teduh sejenak. Untuk memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur kami bisa bersama-sama memuji Engkau. Kami bisa bersama-sama bersekutu Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat lebih lagi memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami juga Tuhan agar mempunyai hati yang penuh dengan sukacita dan damai, agar kehidupan kami juga dapat menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan perkataan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh senang pada saat ini saya kembali menyapa Bapak Ibu dalam program doa keluarga pada hari ini Jumat 28 Mei 2021. Tadi kita sudah bersama-sama menaikkan pujian yang mungkin sudah lama tidak kita nyanyikan bersama-sama di gereja dengan gerakan berikan salam damai. Tetapi saya tetap meyakini ketika kita menyanyikan pujian ini, maka akan ada sukacita, maka akan ada kegembiraan ketika kita boleh mengingat masa-masa itu ya, ketika kita bisa di gereja, bisa bersyukur untuk pengampunan Tuhan, dan kita bisa saling mengampuni satu sama lain dengan tunjukkan senyum gembira, kanan kiri sapa, berikan salam. Nah, saudara, tema bersukacitalah selalu sebenarnya bukan hanya seruan yang sering kita dengar ataupun kita ucapkan, kita lakukan, yang sering kali mengutip dari perjanjian baru ataupun surat-surat. Tapi pada saat ini saya mengajak melihat bahwa ternyata seruan untuk bersukacita selalu adalah salah satu apa yang dipesankan oleh Yesus kepada para murid sebelum terangkat ke surga.
Saya mengajak kita membaca dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53 saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Ia di sini adalah Yesus ya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya, "Kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan catatan Lukas ini, kita akan melihat bagaimana suasana hati para murid ketika Yesus terangkat ke surga. Di ayat yang ke-52 tadi dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Baik saudara, dalam bahasa Yunani, kata sukacita itu diungkapkan dengan atau berasal dari kata akara, yaitu perasaan senang yang dilandaskan kasih atau kasih karunia, atau merasakan suatu berkat, janji kehadiran Allah yang dimiliki atau dirasakan seseorang. Simpelnya, orang bersukacita itu adalah orang yang bergembira karena merasakan sesuatu, mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Entah sesuatunya itu merasakan kehadiran Tuhan atau beroleh berkat tertentu. Maka kalau kita perhatikan konteks pembacaan kita pada hari ini, kita bisa melihat kenapa para murid bersukacita pada saat itu. Maka kita akan bisa telisik dari ayat 44 tadi. Karena mereka dibukakan oleh Tuhan Yesus tentang apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur dan Taurat Musa. Jadi mereka bergembira, bersukacita karena mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksudkan kitab suci itu ketika Yesus menjelaskannya. Ibarat kata nih, ada seorang anak sekolah yang punya PR susah banget, nggak tahu jawabannya. Tetapi ketika dijelaskan oleh seseorang, oleh kakaknya, oleh orang tuanya, ini loh ternyata maksudnya, mereka menjadi wah, excited banget kalau bahasa anak-anak sekarang ya. Jadi ada kegembiraan karena mendapatkan pemahaman tentang apa yang menjadi maksud kitab suci yang sudah digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam ayat 47, mereka bersukacita karena mereka ditugaskan oleh Yesus untuk menjadi saksi, memberitakan kegenapan firman Allah yang digenapi dalam diri Yesus. Para murid menjadi saksi-saksi hidup tentang peristiwa penggenapan kitab suci. Ada privilege, ada keistimewaan yang mungkin kalau kita dalam posisi saat itu ya, sungguh-sungguh sangat bangga, sangat-sangat senang, gembira. Kenapa? Karena mereka memiliki guru yang luar biasa. Ya, bukan karena dia bangkit dari kematian bisa hidup lagi, tetapi lebih daripada itu. Apa yang terjadi dalam diri Yesus merupakan penggenapan dari firman Allah yang sudah dicatat dari para nabi. Yang ketiga yang kita bisa melihat, jadi alasan kenapa mereka bersukacita, Yesus berpesan dan menjanjikan, "Aku akan mengirim kepadamu apa yang
dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita tentu tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah janji tentang roh penghibur, roh penolong yang akan diberikan kepada para murid yang ditugaskan untuk menjadi saksi pewartaan Injil Kerajaan Allah bahwa Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi ada kekuatan, ada dorongan yang membuat mereka bersuka cita. Maka kalau kita perhatikan tadi yang terakhir, Bapak Saudara, sebelum Yesus terangkat surga, apa yang terjadi tadi? Kalau Bapak Ibu masih mengikuti kebaktian kenaikan Tuhan Yesus GKID 5 tanggal 13 yang lalu, ada visualisasi bagaimana Yesus terangkat surga. Ketika Tuhan Yesus sedang memberkati para murid, pada saat itulah Yesus terangkat ke surga. Jadi Yesus sebelum berangkat naik ke surga, dia memberikan berkat kepada para murid. Ini hal yang juga bisa membuat kita menjadi, oh, itu yang membuat para murid bisa bersuka cita. Walaupun mereka akhirnya ditinggalkan oleh Yesus. Jadi mereka tidak lagi sedih, mereka tidak lagi khawatir, tidak lagi takut. Karena berkat-berkat yang sudah mereka terima. Apa saja tadi Bapak Saudara? Mereka mengerti kitab suci. Dua, mereka mendapatkan privilege, keistimewaan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Berikan roh penghibur, roh penolong. Dan yang keempat, diberkati oleh Yesus sendiri di bagian terakhir kehidupan Yesus di tengah dunia. Bapak Saudara, dari firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang penting untuk menjadi perhatian kita di tengah kehidupan di dunia yang kita juga saat ini mempunyai tugas yang sama dengan para rasul, para murid saat itu, yaitu kita harus terus memberitakan Injil. Kita pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa diberikan pemahaman tentang firman Allah yang mungkin sedikit banyak harus kita pahami. Dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti akan dimampukan. Kita memiliki roh yang sama yang diberikan kepada para murid, dan kita juga diberkati oleh hal yang sama oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Satu hal terakhir yang ingin saya ajak untuk kita sadari, Bapak Saudara, menjadi saksi Kristus, pewarta Injil di tengah dunia ini memang tidak selalu menyenangkan. Kadang harus rela berkorban, bukan hanya korban waktu, korban harta, harta benda, tapi juga korban perasaan, penolakan, diremehkan, dikucilkan, dan seterusnya. Itu adalah realita yang bisa mungkin membuat kita menjadi sedih, menjadi terluka, bahkan tersakiti, kecewa, dan seterusnya. Tetapi juga bisa membuat kita marah dan seterusnya. Tapi marilah kita mengingat firman Tuhan hari ini bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita diberikan Roh Kudus dan kita mendapatkan keistimewaan menjadi pewarta-pewarta Injil Kristus. Itu dasar kita untuk tetap bersuka cita selalu. Apapun situasi hatimu saat ini, mungkin masih bingung dengan pekerjaan, masih khawatir dengan biaya anak-anak, atau mungkin dalam kebosanan karena berada di rumah terus, para lansia, orang tua, ingat firman Tuhan hari ini ya, tetap bersuka cita selalu karena Tuhan sudah memberikan berkat-Nya dan memberikan keistimewaan kepada kita. Tuhan memberkati senantiasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang selalu menyertai dan memelihara kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sampai pada saat ini. Pada masa-masa sulit di mana pandemi COVID-19 ini, banyak umat-Mu yang bergumul dalam berbagai masalah. Ada yang kehilangan pekerjaan, sehingga berdampak dengan adanya kehilangan pendapatan mereka. Tuhan kiranya memberikan suatu pekerjaan yang baru, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan relasi keluarga yang kurang baik. Tuhan kiranya memberikan kedamaian sehingga relasi antar keluarga menjadi baik dan bersatu kembali. Kami berdoa untuk yang mengalami kelemahan tubuh,
yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya Allah yang adalah dokter di atas segala dokter, mau menjamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kasih, sehingga mereka sembuh dan pulih kembali. Kami berdoa juga untuk pemuda-pemudi yang merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa untuk pasangan yang merindukan buah hati mereka, yaitu seorang anak. Kiranya Engkau mau mendengar seruan mereka dan memberikan tepat pada waktunya. Bapa, pada masa-masa pandemi ini, kiranya iman kami diberi kekuatan supaya makin kuat dan teguh. Ketika kami mulai lemah, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di antara kami, menguatkan kami kembali. Kami mohon agar umat-Mu selalu boleh berharap dan berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa. Seluruh doa ini kami naikkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah menaikkan doa-doa syafaat kita. Kiranya apa yang kita renungkan dan yang kita dapat pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita dan panduan terang bagi kita dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Apapun tantangan yang kita hadapi di hari-hari kita berikut ini, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita dan kita bisa bersukacita karenanya. Untuk menutup doa keluarga kita pada hari ini, marilah kita naikkan pujian dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpa. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Demikianlah doa keluarga kita pada hari ini. Pujian yang baru saja kita naikkan mengingatkan kepada kita, apapun yang bisa melanda hidup kita, tetapi kita tetap bisa bersukacita karena berkat Tuhan selalu dicurahkan bagi setiap kita, sehingga kita tetap bisa bersukacita. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan anugerah Allah dalam Kristus Yesus menjadi dasar bagi kita untuk terus bersukacita. Tuhan berkati.